Rumah sehat adalah rumah yang bersih, cukup matahari dan cukup ventilasi yang membuat sirkulasi udara akan baik, sehingga penghuni rumah akan sehat, dapat beraktivitas dengan baik dan dapat menjemput kedatangan rezeki masuk rumah. Rumah bersih juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu baik. Dia juga bersih dan suka kepada yang bersih. Dia juga mulia, suka kepada yang mulia. Dia juga dermawan, suka kepada yang dermawan. Oleh karena itu, bersihkan halaman rumahmu, jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat ketemu lagi di channel ini, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman dimudahkan segala urusannya, disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rumah yang menarik rezeki masuk. Ada banyak cara untuk menarik rezeki masuk ke dalam rumah. Memang rumah yang megah merupakan impian banyak orang untuk bisa ditempati bersama orang-orang terkasih. Rumah impian yang bisa menarik rezeki adalah rumah yang nyaman ditempati, ya, aman, dan memberikan rasa tentram bagi penghuninya. Namun susunan dekorasi di dalam dan di luar rumah dan perabotan yang digunakan serta peristiwa yang ada di dalam rumah tersebut akan membawa energi positif maupun negatif ke dalam rumah yang akan berpengaruh besar terhadap penghuninya. Supaya nggak penasaran, berikut ini adalah 7 rumah yang menarik rezeki masuk ke dalam rumah menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah rumah ibadah dan dekat masjid. Rumah ibadah adalah rumah yang dipakai untuk beribadah. Rumah yang di dalamnya digunakan untuk menyembah Allah, yaitu untuk sholat, puasa, pengajian Al-Quran, mendidik, dan mengayomi keluarga. Allah menyukai rumah yang penghuninya melakukan ibadah. Karenanya Allah akan memberikan rezeki yang berkah bagi penghuni rumah. Rumah yang dapat menarik rezeki masuk dalam rumah yaitu rumah yang dekat dengan masjid, akan mendorong penghuninya untuk melakukan ibadah kepadanya. Nah, orang seperti inilah yang disukai sama Allah. Rumahnya dekat masjid dan rumahnya pun menjadi tempat beribadah. Jika Allah sudah menyukai kita, ya teman-teman ya, siapa yang akan dapat menghalangi limpahan rezeki yang datang dari Allah? Untuk yang kedua adalah rumah sedekah. Rumah sedekah adalah rumah yang digunakan untuk kegiatan amal baik, bersedekah, zakat, infak, mengayomi anak yatim piatu, untuk menimba ilmu, dan melakukan kebaikan dengan orang-orang di sekitar. Jika rumah yang dihuni digunakan untuk kebaikan, maka akan menarik rezeki masuk dalam rumah yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rumah teman. Rumah yang membuat tenang dan nyaman, ya. Menghiasi rumah dengan dekorasi yang indah seperti tanaman hias yang cocok dengan ruangan dan hiasan-hiasan yang bernilai ibadah seperti kaligrafi yang dari Al-Quran akan membuat penghuni rumah merasa tenang dan nyaman. Kondisi itulah yang membuat rezeki akan masuk rumah. Penghuni rumah akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 80. Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan. Yang keempat adalah rumah sehat. Rumah sehat adalah rumah yang bersih, cukup matahari dan cukup ventilasi yang membuat sirkulasi udara akan baik, sehingga penghuni rumah akan sehat,
dapat beraktivitas dengan baik, dan dapat menjemput kedatangan rezeki masuk rumah. Yang kelima adalah rumah bersih. Seperti halnya dengan rumah sehat, rumah bersih juga disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu baik. Dia juga bersih dan suka kepada yang bersih. Dia juga mulia, suka kepada yang mulia. Dia juga dermawan, suka kepada yang dermawan. Oleh karena itu, bersihkan halaman rumahmu, jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam adalah rumah syukur. Rumah syukur adalah rumah yang dipenuhi rasa syukur, karena Allah menyukai hamba-hambanya yang bersyukur. Dia sudah menjanjikan jika kita senantiasa bersyukur, maka nikmat atau rezeki akan ditambahkannya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Yang ketujuh adalah rumah tamu. Rumah tamu adalah rumah yang sering menerima dan memuliakan tamu, karena Allah memberikan rezeki melalui beberapa cara. Salah satunya melalui tamu yang datang. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sangat memuliakan tamu yang datang kepadanya. Jadi buka pintu untuk tamu yang datang dan muliakan mereka agar rezeki kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berlaku sombong sedangkan Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jauhi hal yang berlebih-lebihan atau lebay, karena Allah tidak menyukai hal yang melampaui batas, supaya rezeki datang berbondong-bondong masuk ke rumah kita. Walaupun teman kita yang datang ke rumah ya biasanya kan kita kan agak beda kalau yang tamu jauh sama teman ini nggak bisa seperti dia teman-teman ya. Tetap aja walaupun dia teman dekat, itu justru teman dekat yang bagus ya. Muliakanlah tamu kita siapapun mereka. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 7 rumah yang mendatangkan rezeki ya menurut pandangan Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Jangan lupa ya teman-teman, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.